Assalamualaikum, selamat siang. Yang terhormat Bapak Ibu penguji UKIN PPG Prajabatan tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Harintian Abidin dari Prodi PPKN. Berikut formulir uji kinerja saya. Hari ini Selasa 22 November tahun 2022 pada pukul 13.05 saya akan melakukan pembelajaran guna memenuhi uji kinerja pada UKIN 2022 ini. Adapun materi yang akan saya sampaikan adalah tentang KD 3.2 dengan pembelajaran ketiga dengan tema dinamika pelanggaran hukum. Mohon maaf sebelumnya jika ada sesuatu hal yang kurang berkenan dalam pembuatan video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, selamat siang. Siang. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Sudah siap ikut pelajaran belum? Ya. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, ke absen, kita baiknya berdoa dulu. Baik, siapa yang mau pimpin doa? Ya, silakan Tafiani dipimpin doa. Mari teman-teman, sebelum kita memulaikan pelajaran kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, jadi silahkan di mejanya disiapkan buku tulisnya. Jaketnya dilepas, diamel. Ya, sambil menyiapkan buku kalian, saya absen satu persatu. Didengarkan namanya satu persatu. Tanggal 22/11. Adi, Pak. Alam, Hadir Pak. Albert, Hadir Pak. Fiana, Hadir. Amel, Hadir. Ananda, Hadir Pak. Monika. Apa? Nama kenalan? Di grup nggak ada? Meriana, Hadir Pak. Oktaviani, Hadir Pak. Sukma. Hadir Pak. Oke. Nah, minggu lalu kita sudah belajar apa? Ada yang masih ingat nggak? Pelanggaran hukum. Tentang pelanggaran hukum. Terus itu tentang apa lagi? Sudah kan? Jadi lembaga penegak hukum siapa aja? Ada apa aja? Hadir. Hakim. Terus itu advokat, polisi, terus apa lagi? Jaksa. Nah, kejaksaan. Nah, itu lembaga penegak hukum. Nah, hari ini kita akan melanjutkan di pertemuan 3. Tapi sebelumnya saya beritahu kalian bahwasanya hukum itu bersifat memaksakan. Ya, pada dalam sini kalian kan sering beberapa saya lihat yang masih membawa kendaraan, terutama itu masih tidak menggunakan helm. Ya, jadi walaupun kalian tinggalnya di dekat sekolah, tapi kalau kalian itu membawa kendaraan harus menggunakan helm. Nah, itu merupakan salah satu perwujudan menaati hukum. Nah, oleh karena itu kalian kan sudah SMA kelas 12 juga tidak perlu dikasih tahu lagi tentang masalah-masalah peraturan yang sepele seperti memakai helm. Pada hari ini pertemuan kita yang kita pelajari adalah tentang dinamika pelanggaran hukum. Bisa dilihat di papan di layar. Dinamika pelanggaran hukum pernah dengar nggak sebelumnya? Belum. Pelanggaran hukumnya selain yang tadi saya sampaikan tentang lalu lintas, apa aja yang sering pelajar itu langgar hukum di Indonesia? Mengebut di jalan raya, Pak. Pakai helm. Nah, tadi sudah dibahas. Terus itu mengebut di jalan raya. Terus itu kerapian di lingkungan sekolah. Terus apa sih tujuan kita belajar pada hari ini? Ya, tujuan kalian nanti ada 2. Yang pertama, kalian dapat menafsirkan berbagai sanksi dan pelanggaran hukum yang terjadi di masyarakat secara tertulis. Terus itu yang kedua, kalian dapat merumuskan sanksi hukum atas suatu pelanggaran dalam bentuk tabel dan mempresentasikannya di depan kelas. Nah, jadi ruang lingkup pembelajaran kita pada hari ini itu adalah tentang
tentang pelanggaran-pelanggaran hukum. Apa aja sih kira-kira pelanggaran-pelanggaran hukum yang terjadi di masyarakat? Terus itu bagaimana sih hukum itu mengatur tentang sanksi yang memaksa tadi? Ya, kalian nanti akan diminta untuk menentukan kalau misalkan kita bunuh orang, kemudian apa sanksinya? Ya, kalau kita misalkan mencuri atau berbuat tindakan asusila, itu apa sih sanksinya? Itu tadi tujuan pembelajaran yang akan kalian capai dan sedikit cakupan materi pada hari ini. Oke, kalau gitu kita langsung ke pada materi. Ini saya sediakan 4 contoh kasus yang diambil dari berbagai artikel maupun portal berita secara online. Bisa dibaca dulu. Nah, oke, dari kalian baca sedikit headline-nya atau judul berita di atas, kira-kira nomor 1 atau berita yang di atas itu tentang pelanggaran apa? Asusila. Yang kedua? Asusila juga, Pak. Ya, jelas ya, asusila. Yang ini? Yang keempat? Peraturan Tentang Pelanggaran lintas. kata tertib. Keempat contoh kasus ini memang akhir-akhir ini sering terjadi ya di negara kita. Belakangan ini kan polisi itu sangat disoroti ya terkait tentang dia penyalahgunaan kekuasaan, terus itu mungkin kasus-kasus asusila yang dilakukan oleh anggota kepolisian kayak gitu. Terus itu di luar daripada itu seperti contohnya kasus-kasus tindakan korupsi yang masih sering terjadi. Dan selain daripada itu kasus narkotika, ketertiban umum, mungkin kalian masih ingat tentang pesepeda yang mengambil jalan masyarakat gitu kan, mengambil jalan umum. Nah, itu semua merupakan pelanggaran hukum. Nah, kalau dari kalian sendiri yang kalian baca dari media sosial, muncul di akun TikTok kalian atau di beranda medsos kalian. Kasus sambal. Kasus apa? Asusila, Pak. Kasus asusila tentang siapa aja? Gantung Semar, Pak. Ini tentang pelanggaran, Pak. Sambal sih, Pak. Nenek-nenek yang ditendang pelajar di pinggir jalan gitu ya. Terus itu apa lagi? Melanggar lampu merah. Oke, dari tadi kita nih ngomong pelanggaran-pelanggaran kan, bahwasanya itu tadi pelanggaran hukum tentang asusila, pelanggaran ketertiban umum. Tapi apa sih pelanggaran itu? Sesuatu yang melanggar peraturan. Pelanggaran adalah perbuatan yang melanggar hukum. Pembuatan yang melanggar hukum. Terus boleh juga. Oke, untuk lebih jelasnya kita lihat pada slide berikutnya. Nah, bahwasanya di sini di pelanggaran itu dikatakan perbuatan melanggar hukum yang dikategorikan ringan, di mana sanksinya itu, sanksi pelanggaran terhadap itu umumnya berupa denda. Misalnya pelanggaran lalu lintas, terus itu pelanggaran membuang sampah di luar TPS, misalkan membuang sampah di siang hari kalau di beberapa kota. Nah, itu didenda sesuai nominal di dalam undang-undang. Ya. Nah, kalau misalkan kategori berat seperti pembunuhan yang dilakukan Verdi Sambo CS, terus itu penculikan, penganiayaan. Nah, perbuatan-perbuatan tadi termasuk kategori apa? Ada yang tahu? Kriminalitas. Kriminalitas. Selain itu? Kejahatan. Terus yang lainnya apa? Sama. Kejahatan juga atau kriminalitas? Kejahatan, kriminalitas. Nah, ternyata kalau misalkan perbuatan seperti membunuh orang lain, mencuri, merampok, itu termasuk kategori Pelanggaran. Oke, lanjut. Nah, jadi kategori yang tadi itu termasuk adalah kejahatan, di mana kejahatan adalah perbuatan melanggar hukum tapi dikategorikan berat. Nah, berat dan sedang, cenderung sedang dan berat. Kalau tadi ringan saja, kalau misalnya kejahatan sedang ke berat. Nah, sanksi dari kejahatan adalah hukuman dan denda. Hukumannya apa saja kira-kira hukumannya kalau misalkan membunuh? 15 tahun penjara. Hidup. Mati, penjara, seumur hidup, terus apa lagi? Denda 5 miliar. 5 miliar. Lebih. Lebih lah ya. Apalagi dia menimbulkan kerugian dan sebagainya macamnya.
Nah, jadi seperti yang saya tampilkan di sini, bahwasanya dua pembunuh yang menggulingkan wanita hamil dari tebing. Nah, jadi tadi dari pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan oleh masyarakat di Indonesia itu ada sanksi dan norma yang mengatur, di mana kita sudah paham. Nah, kalau kita lihat di sini, apalagi yang di bidang hukum ya, nomor 4, bahwasanya sanksi hukum bagi pelanggar hukum adalah tegas dan nyata serta mengikat dan memaksa bagi setiap orang tanpa terkecuali. Nah, di situ ancaman hukuman fisiknya berupa penjara, denda, pencabutan hak tertentu, penyitaan dan perampasan harta berharga. Ya, jadi kalau misalkan beberapa orang ada yang dicabut hak-hak untuk memilih, ya, kayak hak politiknya. Jadi dia selama di penjara tidak boleh ikut dalam pemilihan. Terus itu ada yang terbaru tentang indra kens, ya, itu aset-aset berharganya itu semuanya disita oleh negara. Oke, kita lanjut ke bagian selanjutnya. Nah, di sini yang tadi secara singkat saya beritahu bahwasanya hukum itu sanksinya adalah tegas dan nyata. Ya, nyata dalam artian bahwasanya peraturan itu secara material telah ditetapkan kadar hukumnya. Hukumnya sekian berdasarkan perbuatan yang dilanggar. Contohnya misalkan kalau kita melanggar KUHP pasal 338 itu tentang pembunuhan, tapi pembunuhan secara yang biasa. Di situ dikatakan barang siapa merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Nah, tetapi kalau misalkan pembunuhan itu dilakukan berencana, kenanya adalah pasal 340, berarti akan dihukum seumur hidup atau hukuman mati. Ya. Jadi nyata sudah ditetapkan dalam Undang-Undang Hukum Pidana. Yang kedua, hukum itu sanksinya tegas, di mana aturan yang telah dibuat secara material dan diatur dalam perundang-undangan itu sudah ditetapkan sedemikian rupa oleh undang-undang tersebut. Ya, di mana hukuman tersebut itu terdiri dari dua, ada hukuman pokok dan hukuman tambahan. Dimana kalau hukuman pokok itu merupakan hukuman, salah satunya adalah hukuman mati, penjara seumur hidup atau penjara sementara waktu. Selain itu ada hukuman penjara yang terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu seperti yang saya bilang tadi, pencabutan hak untuk memilih, terus itu perampasan atau penyitaan barang-barang berharga, harta atau aset, terus itu pengumuman keputusan hakim. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan? Saya Pak. Oke. Apa bedanya hukuman mati sama penjara seumur hidup? Perbedaan hukuman mati dan penjara seumur hidup. Nah, kalau pidana hukuman mati, dia itu akan dieksekusi. Ya, sesuai prosedur. Misalkan kalau di Indonesia kita tahu prosedur eksekusi hukuman mati adalah secara tembak, ya, ditembak. Oke, selanjutnya kita ada kegiatan secara berkelompok. Silakan kalian bikin satu kelompok sebanyak 6 orang. Kita mampu Pak. Kita akan berdiskusi mengenai pelanggaran hukum yang terjadi di Indonesia. Silakan membentuk kelompok.
karena banyak yang dalam cukup. Jadi pekerjaan atau kegiatan kalian selanjutnya adalah mengerjakan LKPD ini. Ya, jadi di sini dikatakan, saya bagikan dulu ya. Jangan lupa dituliskan nama kelompok. Nah, dibaca dulu perintahnya di situ. Di situ kalian diminta untuk mencari berita mengenai pelanggaran hukum. Perhatikan. Ya. Selanjutnya dari berita tersebut kalian tuliskan pada kolom-kolom yang telah disediakan. Tuliskan pasal yang dilanggar serta bentuk pelanggaran atau kejahatan dan hukuman dari pelanggaran tersebut. Tuliskan nama kelompok kalian, kemudian nanti dikemukakan di depan kelas. Cukup jelas tugasnya apa? Ada yang mau ditanyakan? Kalau misalnya yang dalam kasus itu yang kenanya pasal 533 itu kita tuliskan isi pasal itu. Isi pasalnya nggak usah ditulis. Berarti cuma pasal sama ayat. Iya, pasal sama ayat. Pak, Ya. lalu kalau hukumannya kan di akhir itu nggak ada ditulis hukumannya berapa. Iya. Itu hukumannya kita harus dari undang-undangnya aja nggak apa-apa. Iya, dari undang-undang yang menyangkut dari pelanggaran tersebut. Kalau ada kesulitan, angkat tangannya. Jadi di belakang kalau ada kesulitan, jangan lupa angkat tangan. Semuanya dicari di ini aja, tapi dicari satu. Kalau ini pasal mana? Tapi ini nomor 2. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Tadi ini kan masuk 510, masuk pasal sini. Yang salah siapa? Tapi masuk ke sini. Empat. Oh, astaga, iya, sorry. Tadi aku lihat yang ini doang. Yang ini, iya. Ini benar yang ini. Tapi ini Pak, masih pada
Nggak ada? Nggak ada sih? Oh iya benar, kelompok ini banyak bertanya lumayan. Nah, belakang sudah belum? Sudah Pak. Sudah? Oke, kalau gitu saatnya presentasi, saya mungkin mengajak waktu tampil kalian. Ya, silakan kelompok 3. Kelompok 3 siapa? Oh, kelompok ini. Oke, silakan. Oke, baik, perhatian semuanya. Kami dari perwakilan kelompok 3 akan membacakan hasil kerja kami. Yang pertama ada pelanggaran kesusilaan pasal 532 sampai pasal 547 KUHP. Acara komunitas motor langgar kesusilaan dibubarkan secara paksa. Pada hari Selasa 17 Oktober 2022, Kepala Satuan Polri Pamong Praja Satpol PP Kota Depok, Lienda Ratnu Yandi mengungkap absen pihaknya menghentikan acara komunitas motor yang menampilkan seksi dancer di area parkir Terminal Jatigar, Tapos Depok. Lienda menjelaskan bahwa acara tersebut memang sudah mendapat izin dari pengelola, namun konten yang disajikan seharusnya menaati norma dan perda yang berlaku. Oke, sekian dari hasil kerja kami. Jika ada tanggapan yang ingin disampaikan, kami persilahkan. Ya, beri tepuk tangan dulu. Yang ketiga, pelanggaran keamanan umum bagi orang atau barang dan kesehatan pasal 489 sampai 502. Judul pelajar aksi vandalisme di Tanah Abang terancam denda Rp225.000. Jerat kasus, keempat pelajar dengan inisial SA, NA, MAI, dan ED diamankan petugas Polres Metro Jakarta Pusat atas aksi vandalisme. Sebelumnya, pelaku sempat berkumpul-kumpul dalam perjalanan pulang. Mereka spontan mencoret-coret dinding underpass Tanah Abang dengan tulisan Haul SMP 72. Pasal yang menjerat adalah pasal 489 ayat 1 dengan hukuman pidana denda. Cukup jelas ya bahwasannya kebutuhan konten-konten sekarang itu tidak boleh mengorbankan kepentingan umum seperti yang saya tadi jelaskan. Itu ada pasal tentang menginjak-injak tanaman. Memang sih itu bagus, itu kalau jadi di frame di TikTok itu mungkin bagus, tapi itu tidak boleh menginjak-injak atau merusak, mengganggu ketertiban umum. Terima kasih kelompok 1 di Kecamatan Bego, Kabupaten Tangerang. Kasus ini melanggar pasal 170, 351, 355 sampai dengan 358 KUHP yang merupakan bentuk kejahatan, dan pasal 489 KUHP yang merupakan pelanggaran mengenai penerapan pasal-pasal tersebut haruslah dilihat. Oke. Oh ya, saya lupa mengucapkan bahwasannya yang sudah selesai mencatat silakan membuat kesimpulan dari tugas yang disampaikan di situ pada kolom di bawahnya. Kalian buat kesimpulannya. Setelah itu nanti setelah semuanya maju, lembaran yang tadi diserahkan kepada saya. Oke, terima kasih untuk berikan tangan. Dikenakan pasal 538 KUHP itu dengan hukuman maksimal paling rendah 3 bulan penjara. Kedua, pelanggaran ketertiban umum pasal 503 sampai 520. Pertunjukan sound system dibubarkan polisi, penonton ngamuk. Sebuah pertunjukan band dan musik sound system dikelilingi penonton merusak pagar, pembatas dan melemparnya ke atas panggung. Kasus ini melanggar pasal 510 KUHP dengan ancaman tindak pidana ringan. Pelanggaran keamanan umum bagi orang atau barang dan kesehatan pasal 548 sampai 502. Di sini saya ada menyoroti kasus yang diambil ya. Berarti tadi mandi sambil naik motor ya. Kok bisa gitu ya, mandi sambil naik motor kan? Dia sempat-sempatnya menggayung gitu kan. Nah, itu termasuk melanggar apa tadi? Hukuman pasal 493 ketertiban umum ya? Ya, tentang ketertiban umum. Selanjutnya kelompok terakhir mungkin bisa secara singkat. Selamat siang Bapak Guru dan teman-teman.
sebagai perwakilan dari kelompok 5, kami akan membacakan hasil presentasi dari kelompok kami. Yang kedua, pelanggaran ketertiban umum. Judulnya adalah polisi gabungan. Polisi gabungan itu 2 warga Garut masuk kantor hingga korban rugi sebanyak 4,7 miliar. Karena kasus ini, terdakwa terkena hukuman pidana 4 tahun penjara. Mereka terjerat pasal 508 KUHP tentang penipuan dan penggelapan. Yang ketiga adalah pelanggaran keamanan umum bagi orang atau barang dan kesehatan. Judulnya adalah pelajar aksi vandalisme Di sini ada yang tentang ketertiban umum. Saya soroti di bagian pelajar itu melakukan vandalisme. Vandalisme itu kegiatannya seperti apa? Mencoret-coret dinding, terus tuh pilok-pilok, terus apa lagi? Ya lukis-lukis ya, tapi biasanya vandalisme itu ke arah yang merusak ya. Nah, yang merusak fasilitas umum seperti itu. Jadi itu tidak dibenarkan bahwasanya fasilitas umum itu kan berarti digunakan oleh banyak orang, oleh masyarakat. Sedangkan kalau misalkan fasilitas umum itu dirusak, kemudian benar-benar tidak berfungsi, nanti yang teriak siapa? Pasti masyarakat juga. Tidak ini liftnya rusak atau misalkan ini haltenya rusak, nah, seperti itu. Jadi itu sangat merugikan masyarakat. Oke, terima kasih atas penampilannya, kalian semua hebat dan tepuk tangan. Oke, jadi semua kelompok sudah tampil. Sekali lagi berikan aplaus pada diri kalian sendiri. Jadi, oh ya pukul dulu ini. Apa namanya? Hasil. Silakan. Jangan lupa tidak lupa dituliskan Oke, nah dari yang kalian dari penjelasan materi tadi dan mengerjakan diskusi ini, manfaat yang bisa kalian petik apa? Ya, boleh. Siapa aja, Ibu? Menurut saya, dari segala sesuatu yang kita lakukan, baik itu pelanggaran-pelanggaran maupun kejahatan, itu semua memiliki konsekuensinya masing-masing. Iya. Dan itu telah diatur oleh KUHP. Oke, yang lain? Apa manfaat kita belajar pada hari ini? Manfaat kita mempelajari pelanggaran hukum. Oke, lagi Rasmi boleh? Menurut saya, itu meningkatkan kesadaran hukum karena semakin kita tahu tentang hukum yang mengatur, semakin minim kita melakukan karena kita takut terhadap sanksi yang tegas dan nyata. Yang lainnya ada? Manfaat yang bisa ditarik dari pelajaran kita hari ini. Albert apa? Dulu ada Pak? Duluan ya? Aku pemikiran. Gatot? Sama. Yang dapat dipelajari adalah bahwa semakin banyak kita belajar tentang KUHP dari pasal 1 sampai banyak, jadi makin banyak pengetahuan kita tentang bahwa hukum itu tidak hanya membuat peraturan pada garis besar saja, bahkan juga hal-hal kecil seperti ternak tadi juga diatur juga dalam KUHP. Oke, terima kasih. Nah, selanjutnya silakan kembali ke tempat duduk kalian masing-masing. HP-nya dikeluarkan. Pada punya pakai data. Yang dikeluarkan silakan scan barcode berikut. Ada 10 pilihan ganda, dikerjakan sekarang. Ya. Oke, silakan di scan barcode yang di atas. Terus itu kalian kerjakan 10 soal yang ada di Google Form tersebut. Scan ini ya? Pakai kamera.
Ada yang sebenarnya yes, Pak. Si Angel. Oke, jadi sudah semua? Ya, sudah. Jadi dilihat skornya kira-kira dapat berapa. Kemudian dipelajari lagi. Ada yang dapat 100 enggak? Angel bagus sekali. Tepuk tangan dulu. 101 ada? Ada ya? 101. Oke, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada siang hari ini, coba kita refleksikan apa yang sudah kita dapat. Nah, kira-kira apa yang sudah kita pelajari pada siang hari ini? Ada yang mau menyimpulkan satu orang? Hari ini dapat kita pelajari adalah tentang dinamika pelanggaran yang ada di Indonesia menurut KUHP. Yang lain? Berarti tentang pelanggaran dan hukuman yang diberikan. Ada lagi? Hari ini juga kita belajar tentang penegakan hukum yang bisa kita lihat dari sanksi-sanksi. Oke. Nah, selanjutnya apa pendapat kalian tentang kegiatan hari ini? Seru nggak belajarnya? Seru banget. Seru. Nah, kira-kira dari penyampaian saya dan PowerPoint, kira-kira apa yang perlu diperbaiki? Gak ada. Soalnya Kak bagus tuh. Soalnya susah. Tadi dapat 100. Mau nawar kan? Iya Kak, dia dapat 100 tapi kan tidak semua teman-teman kan satu pemikiran, maksudnya misalkan satu orang paham belum tentu satu kelas tuh Pak. Oke. Jadi keinginan kami lebih besar lagi loh. Nah, kira-kira dari yang saya sendiri, sama kalian kira-kira apa yang perlu diperbaiki untuk kedepannya? Tidak ada sangat baik Intinya juga Bapak sangat dekat baik. sama murid. Iya Pak. Oke. Intinya Bapak sangat baik dan ada yang perlu diperbaiki. Bener. Benar Pak, manusia nggak ada yang sempurna. Bapak kembali paling Pak. Kenapa? Bapak kembali paling Pak. Oke, kalau gitu terima kasih banyak atas perhatian kalian pada siang hari ini. Oke, bisa kalian siap-siap, bukunya dikasih masuk kembali ke tas. Tasnya masing-masing, kita siap-siap untuk pulang kembali ke rumah. Oke, kalau gitu kalau sudah siap semuanya, silakan Kelvin mungkin bisa bikin doa sebelum pulang. Mari teman-teman, sebelum kita pulang, kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa. Oke, hati-hati di jalan.